Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku Bisa nggak kamu diam dan tinggalkan kantor ini? Aku gak akan pergi dari sini sebelum kalian semua percaya sama omongan aku. Kami sekeluarga sudah kamu buat menderita karena ulah kamu. Kenapa mesti kamu bawa masalah ini ke kantor? Hah? Apa kamu ingin semua orang kantor ini atau semua orang di dunia ini tahu apa yang telah kamu lakukan pada keluarga kami? Saya tidak perlu panggil satpam, kan? Saya sakit apa, Bu? Kamu hamil, Fit. Aku mau ngasih kabar bahagia. Dan pasti kamu seneng dengerinnya. Kamu benar-benar nggak tahu malu kamu ya? Berani nelpon Farel lagi? Apa harus ada surat cerai dulu, baru kamu mengerti dan mundur dari kehidupan Farel? Pak Utama, aku mohon jangan. Ini semua ulah Devon. Farel, kamu nggak usah pikirin dia lagi. Perempuan ini nggak pantas lagi jadi istri kamu. Dan sebaiknya kamu jangan terima telepon dia. Kamu ganti nomor aja. Tapi, Wi, Farel, udah ini satu-satunya cara supaya dia nggak telepon kamu lagi. Kalau Farel benar-benar nggak mau dengerin aku, terus aku mesti gimana? Tapi aku harus tetap kasih tahu soal kehamilan aku sama Farel, Pak Utama dan Bulia. Siapa tahu kabar bahagia ini akan membuat mereka luluh dan percaya lagi sama aku. Begitu juga dengan Farel. Setidaknya mereka akan berusaha membuat Farel yakin bahwa aku nggak bersalah. Tapi atas alasan apa mereka mau mendengarkan aku? Mana mungkin mereka mau percaya bahwa aku ini nggak bersalah? Apa mendingan aku ngomong aja ya ke Aldo? Nggak ada gunanya juga aku ngomong ke dia. Suamiku aja yang sangat kenal aku nggak mau percaya sama aku. Apalagi orang lain. Lebih baik aku pulang ke Wonogiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, lo amprokan dah tuh. Saya memang sengaja kesini, Mas. Saya bawa baju-baju karena kita kan mau ada tes wardrobe untuk pemotretan iklan nanti siang. Boleh, boleh. Ayo masuk ya. Bentar ya, saya ambil dulu baju di mobil. Iya deh. Itu kliennya Mas Norman ya?
Iya, yang bilang dia ngasih job iklan 300 juta buat iklan pasta gigi. Tapi Mas, kayaknya dia lagi berusaha narik perhatian Mas Norman ya. Masa sih? Wah, itu kan hanya perasaan yang bilang aja. Papa jangan nyari kesempatan dong. Awas lu. Paul, apaan sih anak big? Ikutan lagi. Dia itu ngasih papa job 300 juta. Terus papa harus gimana? Marah-marah sama dia? Ya udah, yuk juga kita berangkat sekolah aja ya. Mas, kita pergi duluan ya Mas. Bu, Pak, saya pergi dulu. Hati. Assalamualaikum. Yang bilang, kamu gak cemburu kan? Asal Mas jangan kecentilan aja ya. Nggak mungkin. Masa aku kecentilan? Pak, Mah, masa dibilang aku kecentilan? Ada-ada aja Nabila. Tapi kalau emang kayak gini sih, seksi habis. Emang sama sih kamu sama papamu tuh. Sayang. Mos, kamu kenapa sih, Mos? Kok pucat gitu? Nggak tahu lah, Vin. Semalam sih demam. Sekarang udah enggak. Tapi pusing banget. Mual lagi. Lemes banget, Vin. Aku antar kamu ke dokter ya. Nggak usah lah, Vin. Kamu anterin aku pulang ke rumah aja biar aku istirahat. Moza, kamu harus ke dokter. Kalau kamu di rumah, kan nggak ada yang jagain kamu. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Kamu kan sendirian. Tapi Nggak ada tapi-tapi. Sekarang aku anterin kamu ke dokter ya. Aku takut kamu kenapa-napa. Yuk. Jadi mereka tega melakukan semua ini sama kamu. Mereka nggak percaya kalau ini semua ulah Devon. Ya Allah, Vin. Boleh nggak nyangka semua ini terjadi sama kamu. Di saat kamu hamil, musibah ini justru terjadi. Vin. Tapi Bule nggak akan tinggal diam. Bule harus cerita sama mereka semuanya. Bule nggak rela kalau kamu diperlakukan tidak adil seperti ini. Pokoknya Bule nggak mau kalau kamu semua. Bule maafin aku gak cerita. Aku takut Bule sakit kayak gini. Aku gak mau bikin Bule susah. Aku ini udah berumah tangga. Gak boleh lagi ngebebanin Bule. Percuma aku kasih tau Bule. Gak ada gunanya. Farel bilang cinta sama aku aja aku udah gak dipercaya. Apalagi Bule. Aku gak boleh pulang ke Wonogiri. Aku gak boleh. Aku gak boleh. Kamu yang tenang. Kamu kenapa, Fit? Atas nama cinta. Ini hasil tesnya. Gimana hasil tes labnya, Dok? Saudari Mosa ini positif kena tipes. Saran saya, sebaiknya rawat inap di sini kalau mau cepat sembuh.
Apa nggak bisa berobat jalan aja? Saya biar di rumah aja ya, Dok. Saya nggak mau diopname. Mos, turutin apa kata saran dokter. Itu yang terbaik, sayang. Kalau di rumah sakit, setidaknya pasien benar-benar istirahat total. Dan makanan juga bisa terkontrol. Kalau di rumah saya agak meragukan. Tenang, Mos. Kalau kamu diopname, aku akan sering-sering datang untuk jagain kamu. Kamu nggak usah khawatir ya. Tapi Kalau kamu di rumah, nggak ada yang ngontrol makanan kamu atau kapan kamu istirahat, ya kan? ya udah. Kamu nggak nyesel kan, Rel? Ganti nomor HP kamu. Rel, ada banyak hal yang harus kamu lakukan untuk perusahaan. Jadi jangan sampai kamu terkungkung sama masalah pribadi kamu terus. Papi tahu kan, Pi? Ini sangat berat buat aku. Ya, memang berat di awalnya, Rel. Tapi nanti lama-kelamaan juga kamu bisa melupakan dia. Kalau perlu, Papi bantu kamu untuk mengurus surat perceraian. Aku nggak pernah berpikir ke arah sana, Pi. Rel, sebetulnya apa sih yang kamu harapkan dari pernikahan kamu lagi, Rel? Memangnya masih toleransi apa dengan ya perselingkuhan kayak gitu? Enggak, Mi. Aku cuman harus berpikir panjang untuk memutuskan hal yang berat seperti ini, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadine. Miska, sekalian makan malam yuk. Terima kasih, Tante. Tadi aku udah kok di rumah. Miss, gimana kondisi kesehatan kamu? Alhamdulillah, Om. Sudah semakin membaik. Saya kesini mau berbicara sama Farel. Ayo dong, Bos. Masa dari tadi baru satu suap sih? Kamu mau sembuh nggak sih, sayang? Tapi lidah aku pahit, Vin. Ya namanya juga orang sakit, ya lidahnya pasti pahit. Tapi harus dipaksa dong, sayang. Kamu mau cepet sembuh kan? Ternyata sedih juga ya nggak punya keluarga. Selama ini aku pikir aku udah cukup mandiri, bisa ngejalanin semuanya sendiri. Tapi ternyata di saat aku lagi sakit, baru berasa ya pentingnya keluarga. Baru berasa berat kalau ngejalanin hidup sendirian. Untuk itu sebabnya kita harus cepat menikah. Kalau kita udah nikah, nanti kamu nggak ada yang perlu kamu khawatirin. Aku akan selalu jagain dan lindungin kamu. Aku akan selalu ada buat kamu. Kita saling membutuhkan kan? Sorry, Mas. Mungkin timingnya emang nggak tepat. Kamu lagi sakit kayak gini, aku malah ngomongin pengen nikah. Habisnya aku pikir ajakan aku tadi bisa bikin kamu senang dan bisa bikin kamu cepat sembuh. Taunya kamu malah tegang gitu ngedengerin. Enggak kok, Vin. Aku seneng kok. Cuman bener apa kata kamu tadi. Mungkin timingnya emang gak pas. Ya Tuhan, bener gak sih dia mau nikahin aku? Jangan-jangan nanti kayak Tristan lagi. Kamu sakit, Rel. Sedikit, Miss. Aku ikut sedih, Rel, sama masalah kamu dengan Fitri. Aku gak nyangka
kamu sama Fitri bisa jadi terpisah jadi kayak gini. Memangnya belum ada penyelesaiannya, Rel? Tapi aku yakin, Korel, kamu pasti bisa ngadepin ini semua. Kamu juga harus tetap fokus kerja ya. Jangan sedih berlarut-larut. Akan aku coba, Miss. Kapanpun kamu butuh teman buat sharing, aku akan selalu ada kok. Makasih, Miss. Kamu itu jangan ganggu Farah lagi. Urusan Farah dengan Fitri sudah selesai, ngerti kamu? Atas nama cinta. Aku kangen sama Farel. Kenapa sih Farel nggak pernah mengangkat telepon aku? Nggak mau dengerin penjelasan aku. Barangkali hari ini moodnya dia lagi baik. Aku harus telepon dia. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Ya, halo? Halo, Oma. Ini Fitri. Ngapain kamu telepon ke sini? Oma, saya mohon. Saya mau ngomong sama Farel sebentar aja. Saya udah coba nelpon handphonenya tapi nggak aktif. Asal kamu tahu aja ya, Farel itu sudah ganti nomor handphonenya. Karena dia tuh sudah tidak mau lagi berhubungan dengan kamu. Asal kamu tahu aja, ngapain sih kamu masih nekat juga? Tapi Oma... kamu ngerti nggak sih? Farel itu tidak mau ya dibodohin ya sama perempuan kampung macam kamu. Jadi Oma minta ya, kamu itu jangan ganggu Farel lagi. Urusan Farel dengan Fitri sudah selesai, ngerti kamu? Gimana lagi cara supaya aku bisa ngomong sama Farel? Kok lapar lagi ya? Malam-malam begini cari restoran yang enak. Mana ya? Halo? Norman ada? Aduh Oma, saya itu kan gak tinggal sama Mas Norman. Lagian ngapain sih nyari Mas Norman malam-malam kayak gini? Kamu itu nggak usah protes ya. Coba bilang sama Norman, nemenin Oma malam ini juga cari restoran yang makanannya enak. Di mana? Ya ampun Oma, nggak bisa ditunda besok apa makannya? Kamu tuh bawel amat sih. Oma tuh maunya tuh sekarang. Bilang ya sama Norman ya, kalau dia sampai nolak ya, nanti Oma bilangin sama Pak Hutama supaya dia tidak dikasih job lagi. Hah? Asal nenek-nenek bawel lo. Kamu bilang apa? Mas, Alif udah besar ya Mas ya? Kayaknya waktunya punya adik Mas. Kamu ngantuk ya Mas ya? Capek banget kayaknya.
Aku capek banget, Mai. Di kantor banyak banget kerjaan tadi. Ya Tuhan, rumah tangga macam apa sih ini? Udah nggak ada komunikasi lagi, nggak ada kemesraan, nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Apa? Oma malam-malam kayak gini minta dianterin makan. Ada aja tuh nenek-nenek. Kenapa lo nggak tolak? Gue capek, gue ngantuk. Aduh, Mas Norman. Ucin tuh udah berusaha nolak banget. Tapi si nenek itu malah ngancem. Dia bilang, pokoknya kalau Norman sampai nggak mau ikut, liatin aja. Pokoknya nggak dapat pekerjaan lagi dari Pak Utama. Katanya gitu. King Kong, yang benar lu udah ngomong kayak gitu? Rese banget tuh nenek-nenek. Tuanya aja kayak gitu, gimana mudahnya tuh orang? King Kong, kenapa nggak mau lu aja perginya? Ih, nggak mau ah. Masa makan sama nenek-nenek? Oke. Duh, Mas Norman udah deh, jangan kelamaan mikir. Ini kan demi masa depan karirnya Mas Norman juga. Yaudah, ayo. Ya udah deh, gue ganti baju dulu. Tapi lo ikut deh. Ikut. Mau banget. Yaudah dah, cepetan ganti baju deh. Ya. Pengen banget makan asinan. Apa ini yang namanya ngidam? Mestinya di saat kayak gini aku deket sama Farel, pasti Farel akan memanjakan aku. Dia pasti rela mencari kemana aja kalau aku lagi ngidam kayak gini. Dia pasti akan memanjakan istrinya. Ya Allah, lindungilah anakku ini. Sebenarnya apa yang mau dikasih tahu Fitri tadi di telepon? Kabar bahagia. Kabar bahagia apa? Peduli amat lah. Semua yang dia katakan pasti omong kosong. Kamu nggak siap-siap, Mai? Nggak ke kantor hari ini? Mulai hari ini aku nggak akan ngantor lagi kok, Mas. Maksud kamu? Nih. Kamu mau resign dari kantornya Emil? Iya. Bukannya itu yang kamu mau selama ini? Ya, aku maunya kamu ngelakuin ini dengan ikhlas, bukan terpaksa. Aku ikhlas kok, Mas, asal kamu bahagia. Aku nitip ya, tolong kasih ke Emil. Bisa kan mampir ke kantor aku dulu sebelum ke Retro? Kenapa harus aku, Mai? Ya kamu tahu lah, Mas. Kan aku nggak mungkin pergi-pergi lagi sekarang. Apalagi ketemu Emil. Nanti kamu curiga lagi. Jadi aku nitip ke kamu aja. Kalau kamu bisa ya makasih. Kalau enggak aku suruh orang lain aja. Bisa kan? Jadi mulai sekarang aku nggak akan berhubungan sama orang lain lagi. Apalagi Emil. Supaya kamu tenang. Ya? Aku bakal di rumah aja terus. Jagain Alif. Oke? Miska, Tante mau bikin teh panas dulu ya buat Farel ya? Gak usah Tante, biar aku aja yang buat. Atas nama cinta. Aldo, gimana keadaan kamu, Mos? Aku dengar dari Vino kamu kena gejala tipes ya. Makanya kamu jangan diforsir terus. Kayaknya aku kerjanya biasa deh. Nggak diforsir-forsir amat. Bukan kerjaan maksud aku, tapi pacaran jangan diforsir terus ya. Mos, ini. Aku bawa bacaan buat kamu. Biar kamu gak bosan di rumah sakit kayak begini. Makasih banyak ya, Al. Kamu tahu aja kalau aku lagi butuh bacaan. Terus gimana kantor? Duh, maaf banget ya, Al. Kamu pasti kewalahan banget ya aku nggak masuk.
Kamu nggak boleh mikirin kerjaan lagi dong. Yang penting sekarang kesehatan kamu. Vino? Pagi sayang. Pagi Al. Mos, aku bawain iPod buat kamu. Supaya kamu nggak bete. Makasih ya, Vin. Aduh, haus banget. Vin, Mas, aku pulang duluan ya. Oh, iya. Kalau Pak Utama nanya, bilang aku datang kesiangan ya. Iya, Makasih ya, Al. sama-sama, Mus. Aldo tuh baik banget ya, perhatian. Ngomongnya aku nggak perhatian. Jangan ngambek gitu dong, sayang. Kamu tuh yang paling istimewa buat aku. Senyum dong. Ini kan nomornya nomor begini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fit. Piye kabarmu, Dok? Aduh, Bule kangen banget sama kamu. Baik, Bule. Bule gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bule sehat. Farel gimana kabarnya, Fit? Fit, halo? Iya, Bule. Farel baik, Bule. Kamu kenapa, Fit? Kamu ada masalah lagi? Kok kamu ndak serame biasanya? Farel mana? Bule mau ngomong. Bule kan juga kangen sama dia. Bule maaf. Farelnya udah berangkat ke kantor. Ya, kalau gitu Bule telepon aja ke HP-nya ya. Gak usah, Bule. Farelnya lagi sibuk. Nanti aja ya, Fitri sampaikan salamnya ke Farel. Ya wis. Boleh ngomong sama Bulia? Ada? Bulia tadi sama Oma ke supermarket. Ya wis, kabeh-kabeh kok pada pergi semua. Sampein salam Bule ya sama mereka semuanya. Bilang Bule kangen banget. Ya wis, Fit. Kamu sing baik-baik ya di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aku kok kangen banget sama Fitri ya. Aku jadi pengen ke Jakarta. Biar kasih kejutan buat dia. Jam piro saiki? Masih ada waktu. Aku kan bisa naik bus yang sore iki. Terus besok pagi sampai Jakarta. Fitri pasti kaget lihat aku datang. Aduh, pusing banget. Lebih parah daripada yang kemarin nih. Aduh, gak bisa nih gue kerja kayak gini nih. Balik deh. Rel, lu kenapa? Sakit? Gal, gue pusing banget. Kayaknya gue harus istirahat di rumah nih. Bukannya nanti sore ada meeting jam 1 sampai jam 4. Terus gimana? Lo sama Mas Bram bisa wakilin gue nggak? Gue nggak kuat, Al. Ya udah. Thanks ya, Al. Jadi Farel sakit? Iya, Mas. Jadi kita berdua yang meeting ke PT Selaras dan PT Anugrah ya. Oke. Nggak masalah. Rel, loh, kok jam segini udah pulang sih, sayang?
Kamu sakit ya, Rel ya? Muka kamu tuh pucat banget, Nak. Gak pusing nih aku, Mi. Mungkin kurang tidur kali ya. Kamu sekarang istirahat ya, sayang ya. Nanti Mami bikinin teh panas buat kamu ya. Makasih, Mi. Iya, sayang. Sore, Tante. Miska? Nadine? Tante, katanya Farel sakit ya. Tadi aku nelfon ke kantor, terus orang kantor bilang Farel pulang cepet karena dia sakit. Sebetulnya bukan sakit sih, cuma pusing biasa. Lagian kok repot-repot segala sih ke sini? Kamu sendiri kan harusnya mikirin kesehatan kamu loh. Nggak apa-apa kok, Tante. Kalau aku terus-terusan di rumah malah makin stres. Jadi makin kepikiran penyakit aku sendiri. Penyakit kan seharusnya dilawan, dilupain. Miska, Tante mau bikin teh panas dulu ya buat Farel ya? Gak usah, Tante. Biar aku aja yang buat. Bapak juga mikir, kita hidup berempat aja sudah pas-pasan. Kau masih saja ketumpangan Fitri ya. Atas nama cinta. Jadi setelah dipotong gaji Bapak tinggal segini, Pak. Iya, Bu. Bapak juga jadi pusing mikirinnya, Bu. Padahal kita harus bayar kontrakan. Belum lagi SPP anak-anak juga belum dibayar, Bu. Tapi Bapak nggak usah khawatir, Pak. Rezeki itu udah Allah yang ngatur. Iya, betul sih, Bu. Bapak juga mikir, kita hidup berempat aja sudah pas-pasan. Kau masih saja ketumpangan Fitri ya. Tapi Bapak sadar, Bu, kita harus tolongin dia semampu kita. Iya kan, Bu? Iya, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menampung Fitri? Apalagi sekarang Fitri sedang hamil. Dia nggak tahu harus kemana. Masuk, Mi. Miska? Rel, aku sengaja datang ke sini karena aku tahu kamu sakit. Nih, diminum tehnya. Makasih ya, Miss. Apa karena perpisahan kamu sama Fitri jadi kondisi kamu menjadi begini, Rel? Nggak tahu lah. Aku prihatin, Rel. Semenjak nggak ada Fitri, kayaknya kamu nggak punya gairah hidup lagi. Aku nggak pernah bisa jauh dari dia, Miss. Dihabisin dulu, Gi, tehnya. Kamu pasti suka deh teh buatan aku. Kamu ingat nggak dulu? Kalau setiap hati kita lagi nggak enak, kita pasti minum teh bareng. Iya, aku ingat. Sekarang kondisi kita berbalik ya, Miss. Kamu kelihatan segeran, sehatan. Aku malah kayak gini. Semenjak aku dikelilingi sama kalian semua, sama orang-orang baik seperti kalian, kondisi badan aku jadi membaik. Dokter aku juga bilang kayak gitu. Ya. Aku ikut senang dengarnya. Pak Hamid dan Bu Farida, terima kasih banyak atas segala kebaikan Bapak dan Ibu selama ini. Tapi aku nggak ingin menambah besar beban Bapak dan Ibu. Aku nggak akan bisa membalas budi kalian semua. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.
Maafkan aku, Pak, Bu. Dan salam sayang untuk Najwa dan Rifki. Fitri. Farel, rasanya percuma menjelaskan ke kamu dan keluarga kamu tentang kesalahpahaman ini. Tapi yang jelas, aku tetap bersikukuh bahwa aku nggak salah, Rel. Terserah apa pendapat kamu tentang aku. Tapi aku yakin, suatu saat kebenaran akan menunjukkan dirinya sendiri. Selamat tinggal, Rel. Aku akan meninggalkan kota ini dan pulang ke Wonogiri. Fitri. Rel, nasi mau aku ambilin? Mau seberapa banyak? Dikit aja. Untung tadi Bram datang gantiin Farel di meeting. Papi cukup terbantu dengan datangnya Bram. Mama, kita pulang yuk. Nadine ngantuk. Om, Tante, semuanya, aku pamit pulang ya. Nadine udah ngantuk. Nadine, makanannya nggak dihabisin dulu? Nadine kenyang, Eyang. Nadine ngantuk. Ya udah aku anterin ya. Gak usah, Rel. Kamu kan lagi sakit. Diantar Pak Min aja. Yudin. Miss, makasih ya. Udah jadi temen sharingku. Kapanpun, Rel. Kapanpun kamu butuh teman curhat, aku akan selalu ada kok buat kamu. Nggak usah dibaca. Hah? Robek aja. Hah? Hah? Atas nama cinta. Bu, Fitrinya mana? Ayo sarapan sekalian. Pak, biar aku aja yang manggil. Ya, ya udah. Bu, Pak, Tante Fitrinya nggak ada. Fitri! 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 Nggak ada, Pak. Uang? Ya Allah, kenapa Fitri melakukan ini semua? Dia itu sedang hamil. Bu, sekarang kita doain aja. Semoga Allah melindungi dimanapun Fitri berada. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh mau ngapain lagi sih kesini? Ampun ya saya sama kamu. Kok nggak ngerti-ngerti juga sih, dasar orang kampung kali ya? Nggak tahu diri kamu, nggak tahu malu. Udah diusir, udah ditolak, masih juga nongol ke sini. Apa sih maumu? Saya cuma pengen ketemu sama Farel. Dengar ya, Farel tidak ada di rumah. Dan kalaupun dia ada di rumah, dia juga pasti ngusir kamu. Ngerti kamu? Kalau gitu, Fitri titip ini ya, surat untuk Farel.
robek aja. Hah. 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 Paling juga ngarang cerita dia tuh yang enggak-enggak. Hah. Memangnya kita tuh bisa dibohongin? Memangnya kita tuh semua bisa percaya? Ah, percaya sama gadis kamu kayak kamu? Kita tuh ya keluarga yang berpendidikan, tahu nggak kayak kamu? Apa yang terjadi, Fit? Bule, ada apa sampai mereka memperlakukan kamu seperti ini? Fit, jawab. Ada apa sampai Bule nggak tahu? Keponakan ibu itu selingkuh. Mulai detik ini, Bule akan membawa Fitri pergi dan kamu nggak akan pernah bisa ketemu dengan dia lagi. Apa tolong? Bule. Fitri itu masih istri yang sah bagi aku, Pi. Dia ngerasa difitnah sama orang. Dan aku mau cari tahu, Pi. Nggak mungkin kan aku diem aja. Udahlah, Rel. Bu E-nya Fitri kan juga sudah bersumpah. Kamu tidak akan bisa ketemu sama Fitri lagi.